What's up, lau-lau semua? Apa kabarnya? Semoga di hari ini lau-lau semua sehat-sehat aja nih, tanpa terkena penyakit atau virus lain. Apalagi virus ketampanan, ya buset. Selamat datang di channel Dunia EU. Sebelum Eyuk lanjut, ada baiknya lau semua pijit tombol kring-kring, terus jangan lupa di subscribe biar Eyuk terus kangen sama lau. Oke guys, kalau sebelumnya ada film tentang gigit-gigitan, sekarang ada sabet-sabetan. Biar nggak kelamaan ngak-ngek-ngoknya, mending kita langsung aja ke TKP. Eyuk punya ninja, assassin, si kurir, kematian. Wih, keren banget ya. Sebenarnya sih ini film bukan tentang kurir, tapi ninja yang selalu ngirim surat setiap mau ngebanzai targetnya. Kayaknya cocok nih jadi bapaknya Postman. Oke, kita lanjut. Film dibuka oleh Shin, kakek tua berbadan kekar yang lagi asik nato badannya Pak Bos Yakuza. Mungkin dulunya ini kakeknya mantan atlet angkat berat, badannya dedek banget. Dan di sini pun kita bisa lihat Om Han sebelum Yodis demen main mobil-mobilan bareng Pak De Toretto di film Pasparius Saga. Yox alias Koi, Om Sungkang bermain di scene ini sebagai bos Yakuza. Saat mereka lagi asoy geboy nato badannya si bos Yakuza, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh kiriman paket surat yang berisi pasir hitam. Si kakek yang tahu makna dari surat itu akhirnya kasih tahu ke para anggota Yakuza kalau surat itu adalah surat kematian. Awalnya nih si bos Yakuza dan anggota Yakuza berbadan singset agak ngeremehin. Tiba aja nih anggota Yakuza yang berbadan singset sambil cengengesan itu terkena sabetan senjata ninja. Dan kemudian para ninja datang dan memukul, menyekut, menendang, menyabet, adu panco dan akhirnya membanzai Yakuza tersebut, termasuk si kakek dan bos Yakuza. Adegan pembanzaiannya Eyuk hitam putihin, takut kena sensor KPI. Orkes kita lanjut. Openingnya sih emang sadis, tapi film ini bagus. Film yang dinakodai oleh Babang James Metegu ini dapat skor 6.3 di IMDb. Skor yang so-so lah untuk film yang bergenre action dan thriller. Film ini menceritakan tentang klan Ozunu, sebuah klan yang mematikan dengan pelatihan-pelatihan berat di bawah bimbingannya Lord Ozunu yang juga saingannya Lord of the Ring. Klan tersebut mengadopsi anak yatim piatu dari berbagai penjuru dunia untuk dilatih menjadi pembunuh yang profesional dan vandal. Sebut saja Rezo, bukan Mawar, yang diperankan oleh Mas Ujan aka Rain. Rezo DKK selalu mendapatkan pelatihan yang abnormal. Satu-satunya kebaikan yang Rezo terima adalah dari seorang kunoichi atau ninja wanita yang bernama Kiriko. Kedekatan mereka berdua membuat Rezo jatuh cinta aka bucin kepada Kiriko sambil nyanyiin Sunny, Sunny, dan Sunny pun keluar. Kita lanjut. Pada sewaktu-waktu Kiriko yang udah nggak tahan sama perlakuan Lord Ozunu mencoba melarikan diri. Naas bagi Kiriko, doi ditangkap Takeshi yang diperankan oleh Mas Rikyune. Kiriko akhirnya dieksekusi oleh Lord Ozunu melalui tangan Takeshi. Kematian Kiriko membuat api dendam berkobar di dalam dirinya Rezo. Singkat cerita, Rezo diperintahkan oleh Lord Ozunu untuk mengeksekusi kunoichi yang kabur seperti Kiriko. Melihat tatapan kunoichi yang sedih membuat Rezo teringat dendamnya akan kematian Kiriko. Doi kemudian menyerang Lord Ozunu yang menyebabkan doi diserang oleh anggota klan yang lain termasuk Takeshi. Pertempuran yang tidak seimbang itu menyebabkan Rezo terluka dan doi jatuh ke sungai. Beberapa waktu kemudian, agen Mika Koretti yang diperankan Mbak Naomi Harris sedang asoy geboy nyelidikin kasus kematian politisi yang melibatkan klan Ozunu dengan 100 kilo emas yang diterimanya. Sayangnya nih, rekan Mika yaitu Pak Demaslo yang diperankan oleh Ben Mills tidak percaya atas penyelidikannya si Mika. Lantas Mika mengambil berkas rahasia itu, namun tindakannya diendus oleh klan Ozunu. Di tempat lain di kota Berlin, Rezo terus memantau pergerakan klan Ozunu. Ya, nama juga manusia ye. Sembari menunggu waktu yang pas buat balas dendam, Rezo kemudian masak mie. Yoms, Rezonya lapar. Setelah itu Yodis berlatih dan menyempurnakan tekniknya.
Yodis melompat, salto, lempar-lemparan sambil gerakin kepala, pundak, lutut, kaki. Dan para WC-WC yang lihat scene ini pasti gegeleran sambil kayang karena lihat badannya Rezo yang kotak-kotak mirip kayak odadingnya Mang Oleh yang rasanya kayak Iron Man. Orkes lanjut. Mika yang ngebet banget pengen nutasin kasus ini kemudian mendatangi kediaman agen Alex yang terbunuh di kasus itu. Melalui cerita Mama Sabatin tentang kematian Alex yang juga suami Yodis, Mika kemudian dapat petunjuk dan beberapa data dari Mama Sabatin. Dari situlah konflik mulai terjadi pada Mika. Data dari Mama Sabatin ngebuat Mika semakin orgasme nih untuk terus melakukan penyelidikan. Namun gerak-gerik Mika itu rupanya di pantai. Kayak lagunya Pas Ben. sorry ya. Namun gerak-gerik Mika rupanya dipantau oleh internal affair. Di lain tempat, Rezo dapat kabar kalau ada agen polisi yang akan dibunuh oleh Clan Ozuno. Namun Yodis segera ngibrit ke alamat yang diberikan lewat amplop. Hari pun berubah gelap. Mika dikagetkan oleh kedatangan Pak Ade Maslow. Yodis kemudian menganjurkan Mika untuk menghilang sementara waktu. Mika lalu bergegas pulang. Sesampainya di apartemen, Mika kaget kalau blok apartemennya mati lampu. Ini Pak PLN pada kemana ya? Mika dengan dak-dik-duk-share masuk rumahnya dan doi kaget mendapat surat yang berisi pasir hitam. Yoks, surat kematian yang dikirim oleh kurir berupa ninja. Nah, saat ninjanya lagi ngindik-ngindik mau ngebantai Mika, Rezo datang dan menyelamatkannya. Diherit banget ya. Terjadilah aksi lompat-lompatan, sahabat-sahabatan, sayat-sayatan, slash bakat head Bumblefoot loh, itu mah mantan gitarisnya GNR. Kemudian terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara sang ninja versus Rezo. Sang kurir kematian itu akhirnya die di tangan Rezo. Singkat ceritanya, Rezo akhirnya membantu Mika dan mereka berdua pun bacut dari TKP. Gak lama dari mereka bacut, para ninja yang dipimpin oleh Takeshi akhirnya sampai juga di lokasi. Takeshi melihat rekannya die dan Yodis tahu kalau itu Rezo yang ngedie rekannya itu. Rezo, I kill you. You kill me, you and I kill-killan. Dalam perjalanan, Mika kemudian meminta Rezo bertemu Pak Ade Maslow. Namun naas bagi Rezo, Yodis malah ditegrep tim khusus dan dibawa ke markas GDR. Mika merasa dikhianati, tapi Pak Ade Maslow meyakinkan Mika bahwa doi masih di sisinya sambil kasih alat pelacak Mika. Lalu Mika ngibrit nemuin Rezo yang dirantai. Mika menjelaskan alasan Pak Ade Maslow, namun semua itu telat. Para ninja telah menuju ke tempat mereka. Mika langsung ngibrit lagi nemuin Pak Ade Maslow dan kasih tahu kalau ninja mau datang. Awalnya nih Pak Ade Maslow dan pasukan GDR dengan sengaknya nganggep semua itu hanya lelucon. Ninja, dari mana datangnya? Dan tiba-tiba aja para ninja muncul dalam gelap sambil membanzai pasukan khusus dengan santuy. Di tengah pertempuran, Mika ngibrit lagi. Jabu saat si Mika bolak-balik kayak kegosokan. Mika langsung bergegas menolong Rezo. Setelah itu mereka berdua keluar dari ruangan itu. Bagai sebuah set horor, gedung itu tampak sangat hening sekali. Rezo tahu pasti para ninja lagi pada main ciluk bak. Rezo kemudian mencoba mengalihkan perhatian ninja agar Mika bisa kabur ke mobil dan membanzai para ninja sebanyak mungkin. Adegan pertempuran pun dibikin sangat ciamik oleh Babang Director dan Aden DOP. Pertarungan Rezo dengan para ninja yang dipimpin Takeshi sampai ke jalanan. Kayak lagi tawuran nih. Untungnya kagak kegep Komandan Ambarita sama tim backbone-nya. Kalau iya pasti Lausmo udah pada suruh push up. Orkes lanjut. Dan saat Rezo hampir tewas di tangan Takeshi, Mika menolong Rezo dengan cara menyeliding Takeshi pakai mobil. Diu. Mika pun membawa Rezo yang terluka parah ke sebuah motel. Mika kemudian merawat Rezo yang udah kungpau dan Mika menyematkan alat pelacak yang diberikan Pak Ade Maslow ke badannya Rezo. Setelah itu Mika ngumpet. Sedangkan Rezo dibiarin kungpau. Karena Mika tahu kalau Rezo bakal dibawa ke klan Ozuno. Naluri Mika benar. Para ninja kemudian membawa Rezo pergi. Di tempat lain, agen Europol mengetahui posisi Mika lewat alat pelacak. Pas sampai di sana, mereka cuma ngeliat Mika yang lagi skoy duduk sendirian. Yoks banget ya Mika ya. Scene pun berganti dari malam menuju siang dan Rezo terlihat dalam sebuah paket. Untungnya nih bukan packing kayu kayak lagi belanja online. Selama perjalanan, Rezo mencoba memulihkan kondisi tubuhnya dengan teknik ninja. Karena doi tahu kalau doi mau dibawa balik ke klan.
Sesampainya Rezo di klan, Yodis ditemuin sama Lord Ozunu yang udah gedek banget sama Rezo. Di situ Lord Ozunu menyampaikan rasa bangganya dan rasa kecewanya Doi karena Doi mau Yodis jadi penggantinya. Hari pun berubah menjadi malam nih. Rezo terlihat terikat di sebuah batang kayu. Yoks, betul sekali, Doi mau dieksekusi oleh Lord Ozunu. Lord Ozunu pun menyiksa Rezo sampai Rezo gumoh yang ngebuat alat pelacak keluar dari tubuh Rezo. Takeshi pun menyadari kalau ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya Rezo. Dan benar sekali nih, pasukan khusus Europol menyerbu klan Ozunu. Sekarang gantian, Europol yang dipimpin Pak D Maslow membanzai klan Ozunu. Takeshi dan Lord Ozunu ngibrit ke dalam rumah. Di sudut lain, Mika yang lihat Rezo nyender di batang kayu bergegas membebaskan Rezo. Rezo pun bebas dan Doi dengan sigap langsung caw untuk ngejar Takeshi dan Lord Ozunu. Orkes kita move di sebuah ruangan. Setelah Takeshi membanzai beberapa anggota khusus Europol, Takeshi ngeh kalau ada Rezo yang udah menunggunya nih. Takeshi DKK akhirnya bertarung melawan Rezo. Champs lah si Takeshi, beraninya keroyokan. Pertarungan sengit pun dimenangkan Rezo dengan cara menusuk leher Takeshi. Enyes, begitulah bunyinya. Yuks. Eyuk aja yang lihat sampai megang leher sendiri nih. Untung leher Eyuk masih seksi banget. Oke, skor sementara adalah 1-1. Rezo kemudian lanjut menghadapi raja terakhir. Jeng-jeng, Lord Ozunu. Kayak sinetron ya, ada jeng-jengnya. Duel pedang yang apik itu disuguhkan sangat menarik saat Rezo dan Lord Ozunu bertarung lewat gambar siluet. Widih. Pertarungan pun semakin hebat dan Lord Ozunu menggunakan jurus menghilang. Mirip kayak Naruto nih bisa hilang. Saat Rezo hampir kalah dan mau dibunuh sama Lord Ozunu, Mika datang dan menolongi. Naas nih, Mika malah ditusuk oleh Lord Ozunu. Marah karena Mika ditusuk, Rezo kemudian melakukan teknik ATM, amati tiru modifikasi. Rezo menggunakan jurus menghilang juga untuk menyerang Lord Ozunu dan berhasil membunuhnya. Lord Ozunu pun akhirnya die di tangan Rezo. Dan Mika yang terluka bisa selamat karena Doi punya jantung yang berada di sisi kanan. Endingnya nih, klan Ozunu berhasil dikalahkan dan Europol pun pergi sedangkan Rezo bertahan di sana. Film ditutup dengan ending di mana Rezo bertahan di reruntuhan bangunan klan Ozunu. Doi kemudian melepaskan masa lalunya dengan membuang jam emas hasil pembunuhan pertamanya dan memotong bonsai. Kemudian Rezo memanjat tembok yang sama dengan yang Kiriko lakukan di masa lalu. Doi melihat dunia yang bebas, merasakan kebebasannya untuk pertama kali. Dan film pun selesai. Oke, sebelum Eyuk bacot nih, Eyuk mau ngucapin mamaci buat semua tim yang ngerjain film Ninja Assassin, para kru, pemain, dan yang paling penting adalah buat lau-lau semua sobat setia dunia Eyuk. Semoga lau-lau kagak gumohan karena dengerin Eyuk ngak-ngek-ngok dari tadi. Oke, mamaci semua dan Eyuk bacot.